Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya? Oke, baik semua ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulai berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum ibu mengajar ke kelas 5, untuk kelas 5-nya dibuka dulu buku IPA-nya. Buka halaman 30, di situ ada tentang sistem pernapasan. Kalian baca dulu, nanti akan ibu ajarkan, ibu terangkan. Sebelumnya ibu akan mengajar ke kelas 4 dulu. Untuk anak kelas 4, buka buku IPS-nya halaman 15. Di sana ada pengertian tentang gejala alam. Ibu jelaskan dulu gejala alam. Sudah dibuka semua bukunya? Oke, jika semua sudah dibuka, ibu akan jelaskan gejala alam. Apa yang dimaksud dengan gejala alam? Gejala alam merupakan peristiwa yang terjadi karena keadaan permukaan bumi. Beberapa gejala alam yang terjadi dapat menyebabkan bencana alam. Negara kita terletak pada jalur lipatan muda Mediterania yang labil, maka bencana alam tersebut tidak bisa dihindari. Itu pengertian gejala alam ya. Di sini ada gejala alam secara alami, meliputi gempa bumi, adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Itu gempa bumi. Ada juga gempa tektonik, adalah yang ini disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng bumi sehingga energi yang sangat besar akibat tumbukan lempeng tersebut terlepas secara tiba-tiba. Itu terjadinya gempa tektonik. Di sini juga ada gempa vulkanik, adalah gempa akibat letusan gunung berapi. Kemudian yang kedua ada badai. Gejala alam badai dikenal juga dengan angin topan. Badai dapat terjadi di daratan maupun di lautan. Itu pengertian dari badai. Yang selanjutnya, yang tadi kan gejala alam secara alami, sekarang gejala alam karena ulah manusia. Contohnya banjir, terjadi akibat meluapnya air sungai ke daerah-daerah yang berada di sepanjang aliran sungai. Ini banjir yang ulah manusia. Kemudian yang kedua, tanah longsor atau sering disebut sebagai gerakan tanah. Ini gerakan tanah terjadi karena pergerakan tanah atau bebatuan yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Itu tanah longsor. Yang ketiga, kebakaran hutan. Setiap musim kemarau, banyak hutan di wilayah Indonesia yang terbakar. Kebakaran hutan sering terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Faktor alam menyebabkan kebakaran adalah karena cuaca panas yang menyebabkan dedaunan kering di hutan mudah terbakar. Itu dia pengertian dari gejala alam. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, semuanya paham. Untuk selanjutnya, kalau sudah paham, kalian buka halaman selanjutnya, halaman 17. Di sini ada soal esai, kalian kerjakan dulu. Sembari kalian mengerjakan, ibu akan pindah ke kelas 5 untuk mengajar kelas selanjutnya. Oke, kalian jangan berisik ya. Untuk kelas 5 kita sudah dibuka bukunya tentang sistem pernapasan. Apa yang dimaksud dengan bernapas? Ia adalah salah satu kegiatan yang terus-menerus dilakukan semua makhluk hidup sepanjang usianya. Berapa lama kamu dapat menahan napas? Kan hanya beberapa menit, bukan? Ya kayak gitulah, namanya berapa menit, nggak mungkin kalian bisa berlama-lama bertahan napas ya. Nah, terus dengan bernapas, tubuh kita mendapatkan oksigen yang diperlukan agar proses metabolisme tubuh kita dapat berlangsung. Oksigen berperan mengubah sumber energi menjadi energi, sehingga tanpa oksigen proses metabolisme tidak dapat terjadi. Oleh karena itulah, jika tidak dapat bernapas selama berapa menit saja, manusia bisa meninggal dunia. Benar kan? Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di buku kalian ada sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah semua organ yang berperan dalam proses pernapasan. Di sini kalian bisa lihat
alat-alat pernapasan manusia pada gambar di buku kalian ada. Ini ada, pertama ada hidung, terus ada teka atau faring, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Di sini ada pengertiannya. Hidung itu merupakan organ pernapasan pertama yang dilalui udara, dilalui udara luar, merupakan lubang tempat masuk dan keluarnya udara. Itu hidung ya, bagian organ pertama untuk pernapasan. Kemudian ada faring juga, merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran tenggorokan yang merupakan saluran pernapasan dan saluran kerongkongan itu ya. Yang ketiga ada laring. Laring merupakan daerah kotak suara dengan selaput suara tuh. Terus trakea, batang tenggorokan. Ada juga bronkus, cabang batang tenggorokan tersusun dan dari tulang-tulang rawan yang berbentuk cincin. Ada juga bronkiolus. Ini bronkiolus itu anak cabang batang tenggorokan mengambil percabangan sesuai dengan jumlah gelambir paru-paru. Kemudian yang ketujuh nih ada paru-paru ya. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Terus sekat ya antara rongga dada dan rongga perut. Itu terletaknya paru-paru. Sampai di sini semuanya paham tentang sistem pernapasan. Oke, paham semua ya, dan bisa baca lagi di rumah. Untuk selanjutnya kalian kerjakan halaman selanjutnya. Ini ada soal pilihan ganda, kalian kerjakan sekarang dan kita kumpul bareng-bareng ya. Oke, semuanya sudah dikerjakan. Oke, jika sudah semua dikerjakan, sekarang silahkan dikumpulkan semua. Oke, semuanya sudah selesai dikumpulkan. Sekarang kita bersiap-siap untuk pulang. Kita berdoa dulu sebelum pulang menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat buat kita semua. Ibu ucapkan selamat pagi.